Kisah lengkap kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 1945. Bagian pertama, penjajahan dan semangat bangkit. Selama ratusan tahun, tanah air Indonesia dikuasai oleh bangsa asing. Mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, lalu Belanda yang menjajah selama beratus-ratus tahun. Rakyat hidup dalam penderitaan yang sangat dalam. Hasil bumi dirampas, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, kemiskinan melanda di mana-mana. Dan bangsa Indonesia tidak berhak menentukan nasib sendiri. Namun semangat untuk merdeka tidak pernah padam di dada setiap anak bangsa. Dari ujung Sabang sampai Merauke, semua bersatu dalam satu tekad, ingin hidup bebas, merdeka, dan berdaulat. Kemudian datang masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, tentara Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir penjajah Belanda. Rakyat Indonesia sempat merasa gembira, menyangka Jepang datang sebagai saudara yang akan membantu membebaskan tanah air. Namun harapan itu berubah menjadi kepahitan. Ternyata Jepang menjajah dengan lebih kejam. Rakyat dipaksa bekerja berat tanpa makanan yang cukup, banyak yang sakit dan meninggal dunia. Penderitaan rakyat semakin menumpuk, namun disitulah tumbuh kesadaran yang semakin kuat. Kita harus membebaskan diri sendiri, tidak boleh menggantungkan pada bangsa lain. Para pemuda dan tokoh bangsa mulai menyusun rencana. Mereka bersatu hati, saling bekerja sama, dan membentuk badan-badan persiapan. Dibentuklah BPUPKI lalu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Semua bekerja dengan tekad yang sama. Indonesia harus merdeka. Bagian kedua, berita kekalahan Jepang dan tekad segera merdeka. Pada awal bulan Agustus tahun 1945, terdengar kabar yang menggemparkan. Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dihancurkan oleh bom atom. Tak lama kemudian, berita datang bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Perang Dunia Kedua berakhir, dan pihak yang menjajah Indonesia telah kalah. Mendengar berita itu, para pemuda merasa, inilah saatnya. Tidak boleh menunggu satu hari pun lagi. Jika ditunda-tunda, nanti bangsa lain datang kembali dan menanamkan kekuasaannya di tanah air kita. Maka para pemuda mendesak kepada para pemimpin bangsa, yaitu Ir, Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanpa menunggu persetujuan dari pihak manapun. Namun terjadi perbedaan pendapat. Ir, Soekarno dan Dr. Hatta menginginkan kemerdekaan diproklamasikan setelah diputuskan dalam rapat panitia persiapan, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya dengan teratur. Sedangkan para pemuda berpendapat, Jepang sudah kalah. Kekuasaan sudah tidak sah. Kita harus segera merdeka sekarang juga. Tidak boleh menunggu. Bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta, yaitu ke daerah Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya agar keduanya tidak terpengaruh oleh janji atau tekanan pihak Jepang, dan agar segera menyatakan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, para pemuda berkata dengan tegas, kekuasaan Jepang sudah berakhir. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan hari ini juga. Bung Karno dan Bung Hatta mendengar dengan saksama. Mereka menyadari ketulusan hati para pemuda. Akhirnya keduanya berjanji, baiklah, kami berjanji akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan khawatir, kemerdekaan itu milik kita semua. Sekarang izinkan kami kembali ke Jakarta agar dapat menyusun segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Maka pada siang hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, keduanya kembali ke Jakarta dengan hati penuh tekad. Bagian keempat, menyusun naskah proklamasi. Malam harinya, sekitar pukul 23 WIB, berkumpullah para tokoh bangsa di kediaman Laksamana Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di ruang tengah rumah itu, suasana penuh hikmat. Di sana hadir Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan beberapa orang lainnya. Bung Karno mulai menyusun kalimat kemerdekaan. Dengan pena di tangannya, dituliskannya dengan perlahan namun penuh keyakinan. Setelah selesai disusun dan disepakati bersama, naskah itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik rapi, naskah itu ditandatangani oleh Ir, Soekarno, dan Dr. Muhammad Hatta. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Isinya berbunyi, Proklamasi.
Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Segala hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan sebagainya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah naskah selesai, mereka sepakat. Proklamasi akan dibacakan keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Bagian kelima, Hari Besar 17 Agustus tahun 1945. Pagi itu, hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, langit tampak cerah. Suasana penuh haru dan berdebar-debar. Upacara diadakan di halaman kediaman Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10.00 pagi, Bung Karno maju ke depan, berdiri di depan mikrofon, lalu membacakan naskah proklamasi dengan suara lantang dan berwibawa. Setelah selesai dibacakan, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan perlahan-lahan. Bendera itu berkibar di tiang bendera yang sederhana. Hadirin yang berkumpul di sana mengangkat tangan, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, penuh haru dan bahagia. Berkali-kali teriak bergema, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Tak lama kemudian, berita kemerdekaan itu disebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Melalui siaran radio, surat kabar, dan pembicaraan dari mulut ke mulut. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rute, seluruh rakyat Indonesia mendengar kabar gembira itu. Rakyat bersorak gembira, menangis bahagia, dan bersatu hati menyambut kemerdekaan yang telah dinantikan selama beratus-ratus tahun. Bagian ke-6, setelah proklamasi sampai terbentuknya negara. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, perjuangan belum selesai. Rakyat bersatu menjaga kemerdekaan itu agar tidak direbut kembali oleh bangsa asing. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat dan menetapkan disahkannya Undang-Undang Dasar ke-1945. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sri memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu, bangsa Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajahan, dan berdaulat sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan itu bukan pemberian hadiah, melainkan hasil perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan seluruh anak bangsa. Maka sampai sekarang, setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia memperingatinya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, agar kemerdekaan yang diraih dengan susah payah ini dapat dijaga dan diisi dengan hal-hal yang baik bagi bangsa dan negara. Demikian kisah lengkap awal mula kemerdekaan Indonesia dari masa penjajahan, perjuangan, penyusunan naskah, pembacaan proklamasi, hingga terbentuknya negara. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua.